Baiklah, saya akan memperkenalkan kode mengenai list. Baiklah. List itu mungkin kalian ada yang tahu atau tidak mungkin. List itu adalah digunakan untuk membuat untuk menyimpan nama-nama dengan urut. Kayak gini contohnya. Habis itu kita akan membuat list kosong untuk menampung nama kawan. Saya sudah membuatnya. Terus habis itu saya memasukkan jumlah nama kawannya sudah. Habis itu mengisi list dengan nama kawan menggunakan append, terus for in dan range. Terus untuk menambahkan jumlah kawan itu menggunakan len. Untuk menambahkan semua nama kawan menggunakan perulangan itu menggunakan for. Baiklah, tanpa kita lanjut ya. Jangan gitu langsung. Nah, kita masukkan jumlah orang. Jumlah orangnya tuh ada 5 sudah. Masukkan. Ada nama kawan tuh pertama kita masukkan nama saya sudah. Nama kedua Budi. Nama ketiga Rizky. Terus nama keempat Adi. Nama kelima Rangga. Oke lah. Di sini udah tertera jumlah kawan Anda ada 5, terus daftar nama kawan Anda ada 5 juga. Berderet list. Sekian, terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tuple, melanjutkan dari materi saya pemateri sebelumnya. Tuple ya. Tuple adalah salah satu struktur struktur data bawaan Python yang digunakan untuk menyimpulkan sekumpulan data, dan tuple itu memiliki karakteristik sebagai berikut, yang mana salah satunya itu adalah tidak dapat diubah atau immutable. Yang kedua itu ada berurutan. Elemen dalam tuple itu memiliki urutan yang tetap sehingga dapat diakses secara indeks atau menggunakan indeks. Lalu untuk yang ketiga itu adalah heterogen ya, mana tuple dapat menyimpan berbagai jenis data seperti angka, string, atau bahkan tuple lainnya. Yang mana tuple itu ditandai dengan tanda kurung biasa ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu di sini saya sudah ada program yang saya buat, yang mana ini adalah sebuah program sederhana dari tuple. Yang mana di sini ada terlebih dahulu kita harus membuat tuple, yang mana di sini ada buah favorit, ada apel, mangga, pisang, dan jeruk. Lalu untuk menampilkan elemen tuple kita tinggal ketik print di sini, lalu daftar buah favorit. Lalu untuk mengakses elemen itu kita gunakan indeks ya, indeks 1. Lalu untuk memeriksa panjang dan keberadaan elemen itu kita tinggal print jumlah buah favorit .len dan buah favorit. Mana program kali ini itu kita akan mencari tahu apakah mangga ada di daftar buah favorit atau tidak. Langsung saja kita run. Ya, dari outputnya di sini kita bisa tahu kalau mangga itu ada di daftar ya di sini karena tertulis true. Lalu untuk membuktikan apakah tuple itu tidak bisa diubah atau tidak, itu kita masukkan sebuah program codingan tambahan lagi.
setiap programnya, yang mana kita akan mencari tahu apakah semangka itu termasuk di dalam buah favorit ya. Lalu kita run. Ya, di sini kita bisa tahu kalau mangga itu masuk ke apa? Itu mangga termasuk buah favorit karena tertulis true. Tapi di sini error ya ketika kita mencari semangka itu buah favorit atau tidak. Itu artinya semangka di sini tidak masuk ke dalam buah favorit. Ya. Mungkin sekian ya dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dictionary. Di mana di sini dictionary merupakan sebuah struktur data di dalam pemrograman Python yang fungsinya mirip dengan list dan juga tuple. Cuman di sini dictionary tidak menggunakan index untuk memanggil value-nya, melainkan menggunakan identifier atau key di sini. Jadi di dalam dictionary itu terdapat key dan juga value-nya. Dan value di dalam dictionary ini juga bisa berupa string, integer, float, boolean, atau bahkan sebuah list maupun tuple itu. Baiklah, di sini saya akan mengimplementasikannya langsung saja. Saya sudah menyiapkan sebuah dictionary dengan nama variabel data_dict yang berisikan 3 buah data, di mana data pertama adalah bakso, yang kedua adalah 1000, yang ketiga ialah sebuah list dari list nama ini ya. Lalu untuk menampilkan seluruh data dari dictionary, kita menggunakan print data_dict atau print variabel dari dictionary-nya. Kita jalankan langsung. Maka akan tampil isi atau nilai dan key dari dictionary tersebut. Kemudian di sini saya ingin menampilkan spesifik satu data dari dalam dictionary. Kita menggunakan print, kemudian panggil nama variabelnya. Kemudian kita buka kurung kotak, kemudian isikan nama key-nya. Kita jalankan, maka satu itu ialah bakso value-nya ya. Kemudian di sini saya ingin menampilkan sebuah nilai dari dalam list di dalam dictionary ya guys ya. Baiklah, di sini saya menggunakan print data_dict, kemudian memanggil nama key-nya. Kemudian dilanjutkan dengan memanggil indeks dari dalam list yang berada di dalam dictionary tersebut, di mana indeks yang pertama ialah Budi. Jika kita run, maka yang tampil di sini ialah Budi ya guys ya. Oke, kemudian saya ingin membuat perulangan untuk mengambil data di dalam dictionary menggunakan key-nya. Di sini ada for key in data_dict, kemudian print data_dict dalam kurung kotak key, di mana di sini setiap elemen dari atau setiap value dari data_dict akan diambil sesuai dengan key yang dimasukkan. Kita run di sini, maka akan tampil bakso 1000 dan juga list dari list nama. Oke, kemudian sih saya ingin membuat perulangan, di mana perulangan ini akan menampilkan key dan juga value dari dalam dictionary tersebut. Di sini kita menggunakan for key, kemudian koma, value in data_dict. Kita pakai di sini itu fungsi items untuk mengambil items di dalam dictionary. Kemudian kita print saja key dan juga value-nya. Kita jalankan, maka akan muncul key dan juga value-nya. Di sini 1 bakso, angka 1000 dan nama list. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
akan menjelaskan materi tentang set dalam Python. Yang pertama itu ada add. Add ini berfungsi untuk kita menambahkan value ke dalam variabel. Misalnya, di sini bisa dilihat bahwa kita ada variabel nama yang isinya 3 nama ini. Kita akan menambahkan nama Rizky ke dalam variabel nama menggunakan add. Nah, di sini di outputnya bisa dilihat bahwa Rizky sudah masuk ke dalam variabel nama. Yang kedua itu menghapus. Di sini untuk menghapus kita bisa menggunakan remove atau discharge. Bedanya remove sama discharge itu, kalau remove jika value-nya tidak ada dalam variabel, maka dia akan mengeluarkan error. Kalau discharge itu tidak akan mengeluarkan error walaupun value-nya nggak ada di dalam variabel. Bisa dilihat bahwa kita akan menghapus nama Adi menggunakan remove. Dalam outputnya bisa dilihat bahwa nama Adi hilang. Terus yang ketiga, union. Union itu digunakan untuk menggabungkan semua value. Misalnya, di sini kita mempunyai variabel nama 2 dan nama 3. Kita buat set baru yaitu gabungan sama dengan nama 2 union atau digabung dengan nama 3. Bisa dilihat hasilnya di sini. Kita sudah menggabungkan nama Bintang, Adi, Rangga, Anis, Rizky, dan Muklis menggunakan union. Union ini bersifat sementara ya. Dan yang keempat adalah update. Update ini tidak jauh berbeda dengan union, sama-sama untuk menggabungkan, cuma update ini dia menggabungkan secara permanen. Misalnya di sini nama 2 Adi dan Rangga, nama 3-nya Anis dan Bintang. Di sini kita nama 2 update ke nama 3, berarti dia akan menggabungkan nama 2 dan nama 3 menjadi satu set baru yang permanen. Bisa dilihat di sini. Terus yang kelima itu intersection. Intersection ini mengembalikan value yang sama, yang berisi sama di dalam value-nya. Di sini bisa dilihat bahwa nama 2 ada Bintang, Adi, Rangga, dan Rizky, sedangkan di value di variabel nama 3 di sini ada Bintang dan Ardi. Di outputnya bisa dilihat bahwa yang keluar itu Bintang dan Adi, karena Bintang dan Adi ini adalah value yang sama. Dan yang terakhir, yang kelima itu difference. Difference ini untuk menemukan perbedaan pada kumpulan value atau beberapa value. Misalnya di sini kita punya variabel nama 2 yang berisi Bintang, Adi, dan Rangga, nama 3-nya Bintang dan Adi. Kita menggunakan difference. Bisa dilihat bahwa di sini outputnya mengeluarkan Rangga karena value Rangga di nama 2 itu tidak ada di nama 3 atau berbeda. Makanya mengeluarkan Rangga. Mungkin segitu saja dari saya tentang set. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari list, tuple, set, dan dictionary dalam Python. Yang pertama, list. List merupakan koleksi data yang terurut dan dapat diubah, dapat menyimpan, dapat juga menduplikat elemen, dapat diakses menggunakan indeks. Yang kedua, tuple merupakan koleksi data yang terurut dan tidak dapat diubah, juga dapat menyimpan duplikasi elemen, dapat diakses menggunakan indeks. Yang ketiga, set. Set merupakan koleksi data yang tidak terurut dan tidak dapat diubah, tidak memperolehkan duplikat elemen, berguna untuk operasi matematika seperti union dan intersection. Yang keempat, dictionary merupakan koleksi data yang tidak terurut menggunakan pasangan kunci nilai atau key. Harus unik, tetapi nilai value bisa duplikat, memungkinkan akses cepat terhadap nilai berdasarkan kunci. Bentar.